Halo guys, perkenalkan nama saya Rasuna Halsefingadi. Saya dari kelas 2B jurusan Ilmu Kelautan di Universitas Sultan Agantitayasa. Jadi di video kali ini aku akan menjelasin tentang box plot sekaligus nunjukin gimana caranya bikin studio. Kita bakal langsung bahas juga grafik yang muncul di layar ini. Jadi kalau kalian lihat nih di tampilan studio di sebelah kiri, di sebelah kiri itu ada tulisan kodenya, terus di sebelah kanan ini ada hasilnya, yaitu box plot. Data yang dipakai di sini namanya itu pakai data plain ground. Ini data bawaan dari R. Jadi kita nggak perlu import file lagi. Nah, sebelum ke kodenya, aku jelasin dulu secara santai. Apa itu Bloxplot? Sebenarnya, Bloxplot itu grafik yang dipakai buat melihat sebaran data. Jadi bukan cuma kata-kata doang, tapi ini bisa lihat data itu nyebarnya gimana, tengahnya di mana, terus data-data yang lainnya itu di mana. Sekarang kita lihat di grafik. Nah, di bagian bawah ada tiga kelompok. Yang pertama ada CTRL, yang kedua ada TR1, dan ketiga itu ada TRT2. Nah, ini bisa mewakili perlakuan yang berbeda. Terus di samping kiri itu ada white. Nah, jadi ini berat tamanan. Kalau kalian lihat tiap kotak, itu ada namanya itu box. Nah, box ini isinya itu 50% data tengah. Dan jadi data dari kuartil 1 sampai kuartil 3 itu ada di dalam kotak ini. Terus di dalam kotak ada garis. Nah, garis itu median atau nilai tengah. Jadi misalnya di CTRL, jadi sebenarnya setiap kotak ini ada garis. Nah, garisnya itu sekitar yang pertama yang di CTRL ini ya, dia kan sekitar ada 5-an. Dan di TRT1 dia tuh ada sekitar 4,5. Dan di TRT2 dia tuh ada sekitar 5,4. Nah, yang paling tinggi itu ada di sekitar TRT2. Jadi dari sini aja sebenarnya kita udah bisa dapat gambaran. Oh, berarti TRT2 itu pokoknya paling bagus karena menghasilkan berat paling tinggi, sementara TRT1 lebih rendah. Terus ada garis keluar dari kotak yang ada di atas sama yang di bawah. Nah, itu namanya tuh whisker. Itu menunjukin jangkauan data dari data yang rendah sampai data yang tinggi. Tapi yang paling normal ya. Nah, yang paling menarik itu ada di titik di luar. Nah, ini tuh kayak di TRT2 tuh ada di atas, nah namanya itu outlier. Jadi data yang agak lebih tinggi dari yang lain lah. Oke, selanjutnya kita geser ke bagian kiri coding. Nah, kita lihat di sini kan ada library. Nah, library itu ini kan diambil data itu dari ANOVA. Yang pertama itu ada TDFirst. TDFirst itu dia tuh buat ngolah data. Kalau yang bawah ini ggplbur, nah dia itu fungsinya itu buat bikin grafik. Dan yang statik itu dia fungsinya itu buat nganalisis statik. Terus kita panggil data background. Ini yang paling simpel banget karena ada datanya disediain dari R. Ada juga di sheet, ini biasanya dipakai buat hasil konsisten kalau kita random sesuatu. Jadi kalau dijalankan ulang, hasilnya tetap sama. Nah, di bawahnya ada ngatur urutan group. Nih, yang ini.
Nah, ini tuh data yang paling penting sih, karena kalau kalau nggak ada, itu kita nggak bisa ngaturnya juga. Kadang urutannya bisa ngacak. Jadi kita pastikan urutannya dari CTR test, TRT 1, TRT 2 itu berurutan. Terus di bagian yang paling inti di sini ada namanya itu GG Box. Nah, GG Box ini fungsinya buat bikin box plot. Kita masukin datanya playground, terus kita bilang sumbu X itu group dan sumbu Y itu Y. Nah, data langsung boom keluar grafik kayak yang di kanan ini. Simpelnya tuh banget kan, gak perlu coding. Selain Selain itu, kita juga bisa analisis. Misalnya, kita mau lihat kata-kata sama standar deviasi. Kita mau lihat kata-kata sama standar get summary stars. Ini buat membantu kita ngerti data lebih dalam, bukan cuma dari grafik. Terus kita juga bisa cek outlier pakai editor OS dan jadi selain lihat di titik grafik, kita juga bisa tahu cara angka-angka data mana yang outlier. Dan kalau mau lebih lanjut lagi, kita bisa cek normalitas sampai Shapiro test. Ini biasanya dipakai sebelum kita lanjut analisis kayak ANOVA. Nah, caranya ini bisa kayak gini tuh, kan ini kan Tidyverse. Kita tuh harus install dulu Tidyverse-nya. Nanti cara installnya itu pencet Tidyverse, terus tools, install packing, ketik Tidyverse. Ketik Tidyverse, habis itu install. Karena saya udah install, jadi karena aku udah install, jadi aku nggak perlu install ya. Tapi contohnya kayak tadi. Nanti kalau udah diinstal, udah menghasilkan, kalau udah selesai, udah sukses, nah ini kita langsung kan bisa pencetakan. Terus yang bawahnya juga sama. Nah, habis itu nanti kalau udah selesai diinstal semua, nah kita lanjut ambil data dari ANOVA itu. Tinggal kontrol ditambah C, habis itu paste. Simple sih sebenarnya. Jadi kita tarik kesimpulan santai ya. Boxplot ini enak banget buat lihat data dengan cepat. Kita bisa langsung tahu mana yang tinggi dan mana yang rendah. Sebenarnya gimana? Ada datanya aja sih yang benar atau enggaknya. Di contoh yang ini kelihatan jelas kalau TRT 2 itu paling tinggi dan TR1 dia tuh paling rendah. CTR itu ada di tengah-tengah. Jadi buat kalian yang lagi belajar statistik atau analisis data Blockspot ini, wajib banget dipahami karena sering banget buat dipakai. Dan enaknya lagi di Arstudio ini bikinnya gampang, tinggal beberapa baris kode aja udah langsung jadi grafik. Oke, mungkin segitu dulu penjelasan dari aku. Semoga penjelasan ini santai yang bikin kalian lebih paham dengan apa itu namanya box plot.